Hmm, Oke. Mau saya langsung jawab atau mau dibaca dulu? Baca dulu, Kak. Oh ya, silakan. Baca dulu ya. Oke, apa jawabannya? D. Oke, ada yang jawab B. Oke. Ada lagi? D. Oke, sudah rekam ya. Oke. Dia yang lain, mau nyampein pendapat nggak? Kenapa jawabannya seperti yang Anda sebutkan sebelum saya jelaskan? Gimana? Atau langsung saya jelaskan? Yang jawab, yang jawab dia tadi siapa? Oke, yang jawab D. Kak Nurul mungkin mau jawab atau Kak Nana? Ntar, Kak, kecilkan dulu musiknya. Oh iya, iya, oke, silakan. Kak, menurut saya sih pekerjaan itu penting karena memerlukan kepercayaan, menegur secara tegas, dan bertanggung jawab itu sih kalau saya sih. Apa tadi Harus jawabannya, Kak? perlu ada tanggung jawab. Karena di dalam pekerjaan itu harus memiliki nilai tanggung jawab. Iya, baik. Kita milih apa tadi, Kak? D, Bravo. Bravo ya? Delta. delta, delta. Oh, Delta. Oke, ya, betul. Yang lain? Kak Nurul? Mau jawab? Kalau saya cek, Kak, Iya, kenapa? Kenapa C? karena mungkin hal ini kan sudah repetitif kali ya. Jadi Iya. lebih baiknya mungkin langsung aja diberikan ke pemilik perusahaan karena sudah melakukan hal seperti ini berulang kali. Oke. Bagus ya. Oke, dua-duanya bagus ya. Oke, kita coba lihat. Soal ini kan dia bilang anak buahnya kan lagi-lagi mengingkari janjinya ya. Jadi dia berbagai alasan, berarti kan dia sudah sering tuh, sering melakukan kesalahan ingkar janji gitu. Dan alasannya kurang masuk akal. Sedangkan pekerjaan ini sangat penting. Nah, ini pertanyaannya kira-kira Anda ini yang punya perusahaan atau atasan ya? Oke, jadi Anda di sini itu kan atasan ya, Anda meminta bawahan dan mungkin tadi Kak Nurul merujuk pada kalimat yang ini. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Jadi mungkin kalau saya boleh perjelas, Kak Nurul berarti menganggap bahwa ini ada yang memiliki perusahaan. Jadi kita tuh atasan dan ada yang memiliki perusahaan sehingga kita lapor ke yang punya perusahaan. Maka itu kenapa Kak Nurul mungkin milih yang C ya. Nah, pertanyaan saya, atasan itu boleh nggak sih dia menegur atau bahkan memecat karyawannya? Nah, jawabannya adalah boleh ya, kakak-kakak. Jadi, atasan itu tugasnya boleh menegur, boleh bahkan memecat. Nah, di soal TKP itu sangat jarang ada pihak, ada atasan di atas atasan lagi. Kecuali mungkin Anda di situ disebutkan hanya sebagai kepala divisi atau ketua tim gitu, yang kira-kira masih ada di atasnya. Tetapi kalau sudah disebutkan bahwa meminta bawahan, berarti Anda ini adalah atasan. Yang atasan itu kira-kira bisa menegur, bahkan memecat. Nah, sehingga kemudian tidak perlu lagi kita melaporkan kepada pemilik perusahaan. Nah, karena kita sudah sebagai atasan, ya langsung aja kita sendiri yang
menegurnya atau memberikan sanksi kepada bawahan yang Anda rasa kurang bagus kerjanya. Maka yang sesuai menurut soal ini menurut saya juga dan kunci jawabannya harusnya delta. Jadi berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Jadi dia itu sebagai atasan harus langsung menegur dan bawahannya perlu bertanggung jawab atas perbuatannya karena ini sudah membuat nama perusahaan tidak bagus. Mungkin tegurannya bisa diberikan sanksi kah, diberhentikan kah, atau termasuk mengganti kerugian perusahaan, baik itu secara material dan lain-lain gitu. Jadi jawaban yang benar tuh mestinya yang paling tinggi itu mestinya yang delta ya kak ya. Awalnya sempat juga berpikir delta Kak, tapi karena di sini Hmm. ada kata mengingkari janjinya berulang kali lagi-lagi, jadi Betul. kayak sudah tidak bisa ditahan pertahankan ini sepertinya. Ya betul. Ya sepakat itu kak. Itu kalau dalam posisi sebagai rekan kerja kak. Maksudnya kalau posisi Hmm. Anda di soal Anda ini adalah atasan, berarti kita boleh menghukum dia. Jadi tidak perlu melapor ke yang lebih tinggi lagi. Kalau yang C Hmm. ini kan melapor kepada pemilik perusahaan. Nah, jadi seakan-akan kita itu tidak punya wewenang untuk memberikan teguran bahkan memecat. Nah, kalau misalnya di soal itu Anda di sini sebagai rekan kerja atau hanya kepala divisi, mungkin benar Kak, lapor kepada atasannya lagi gitu. Dalam hal ini pemilik perusahaan kalau di sini, nah nanti misalnya kita sebagai kepala divisi dan sudah berulang kali, ya sudah lapor kepada direkturnya kah atau apalah gitu di atasnya kita. Tetapi kalau hanya disebutkan atasan berarti fix ini dia yang memegang kendali gitu. Jadi tidak ada lagi atasan di atasnya. Kalau Oke, oke. sebutan soalnya seperti itu. Eh, Begitu mungkin Kak ya? Oke, Kak. Aman? Oke, Paham, aman paham. ya? Aman ya? Oke, ya. Eh, yang lain juga ya, mungkin eh, nomor 9. Oke, kira-kira apa jawabannya Kakak? Kita lebih ke diskusi ya kalau bisa supaya enak gitu. Ini cuma 4 orang ya. Sorry. Ada yang mau jawab atau langsung saya jelaskan? Kak Nurul, Kak Nana, Kak Putri, Kak Iksan. Gimana? Mungkin Kak. Oke, mungkin bisa jadi oke. Kak, Kak siapa lagi? Kak Nana? Kak Nurul barusan ya? Kak, Ya, Nurul. Kak Nana gimana Kak? Baca soal, lagi Ya? menyetir, belum baca soal. Belum Oh, baca soal, Kak, lagi oh, mau oh ke iya rumah iya. sakit dulu. Benar-benar telepon lagi bosku nih. Baru saya keluar dari WN ya. Maaf ya, saya lupa keluarin WA. Eh, aduh, gimana caranya ya? Saya mau tolak cuma nggak enak ya. Oke, saya coba jawab ya. Tadi atau Kak Nurul dulu mau menjawab yang kenapa
Gimana Kak Nurul? Atau langsung saya jawab Kak? Langsung jawab aja, Kak. Oke, jadi sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan jadi soal ini kan lebih kepada bagaimana kita berhubungan dengan rekan kerja gitu. Jadi mana kira-kira yang harus kita pilih? Misalnya yang error apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan itu sangat bagus ya kan Nurul ya. Bisa dengar suara saya kan ya? Iya, Kak. Oh, Aman-aman. iya, iya. Maaf ya tadi ada telepon dari ini. Saya khawatir nggak kedengaran gitu. Jadi yang E itu bagus Kak, bagus jawabannya. Hanya saja ada kata apapun yang saya lakukan itu eh, kelihatannya manis tapi kayak agak sedikit memaksa kan Nurul. Jadi apapun yang saya lakukan, jadi bisa aja nanti dengan berbagai cara gitu. Jadi dengan berbagai cara dihalalkan kalau misalnya dimaknai lebih luas ya. Jadi kata apapun itu kan berarti maknanya dua gitu, positif sama negatif. Jadi Jadi C, Kak. khawatirnya ya sebenarnya yang C Kak, lebih lebih Hmm. bagusnya yang C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega karena ini kan lomba HUT perusahaan ya. Nah, sehingga di situ kan biasanya lomba-lomba yang menyangkut kerja sama tim begitu kan ya. Lomba kayak HUT 17 Agustus gitu kan. Jadi bagaimana Oh, kita kerja kebersamaan antara tim dan kolega gitu ya. Kalau yang lain-lain kayaknya kurang pas ya, Kak. Jadi iya. jawabannya yang C, Kak ya. Oke, aman ya. Oke, nomor 10. Mungkin A, Kak. Oke, yang lain? Oke, mungkin A. Bisa menjelaskan kan, Nurul? Di sini kan ceritanya kayak kita ditanya langsung apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut. Nah, jadi Ya. untuk decision makingnya mungkin langsung segera merapikan sampah itu demi Oh ya, menjaga ya kepentingan bersama. oh ya, bagus ya. Ada lagi yang lain atau bagus ya kan, Nurul? Kalau saya Kak. Iya, gimana Kak? Kalau saya menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Karena tujuan kita adalah untuk pergi ke kantor, bukan untuk merapikan sampah, Kak. Oh, nice. Jadi langsung menelpon pihak yang berwenang ya. Oke, dua-duanya bagus ya. Jadi saya coba menjelaskannya. Ini kan kita mau ke kantor, benar kata Iksan tadi. Jadi kita mau ke kantor, tapi dalam dalam artinya kita tidak punya waktu mungkin atau bukan tugas kita gitu ya. Oke, tapi kita lihat maunya soal gimana. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Jadi kita harus mencerna soal yang kita lihat itu apa sebenarnya. Yang Kak Iksan atau Kak Nurul, eh, si Anda ini melihat apa ya? Melihat, Anda ini melihat banyak orang membuang sampah. Oh,
Oke, berarti yang dilihat itu kan banyak orang ya, banyak orang yang membuang sampah di di dekat tempat pembuangan sampah. Nah, kalau misalnya yang dilihat itu sampah, maka jawabannya adalah yang A. Mhm. Oke, kalau yang dilihat itu sampah berserakan di pinggir jalan sehingga kemudian mengganggu aktivitas di jalan tersebut, maka jawaban yang paling bagus itu adalah yang A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang. Demi, jadi kan masalahnya tadi kan sampah, jadi ada sampah langsung kita bersihkan, selesai masalahnya. Nah, misalnya yang Kak Iksan menelpon pihak berwenang dan yang bertanggung jawab dengan sampah itu bagus, Kak Iksan. Tetapi di soal TKP itu perlu juga kita munculkan kepedulian kita terhadap masalah. Jadi kalau telepon pihak berwenang itu ibaratnya kapan mereka sampai di tempat tujuan. Jadi butuh waktu. Jadi Loh, tidak efektif begitu. Jadi halo. misal ya, ya gimana kan? Putus-putus, Kak. Oh putus-putus ya. Sorry, masih putus-putus. Halo. Oke, oke, udah Oke. aman. Oke. Jadi kalau kita milih yang error itu tidak efektif. Jadi eh, selain tidak efektif, kita tidak ada tidak menyelesaikan masalah Kak secara langsung. Jadi misalnya nanti kasus misalnya ada kasus di soal TKP itu ada kebakaran misalnya ya. Kan selama ini kalau ada kebakaran itu kan kita telepon damkar ya. Nah, tetapi di soal TKP itu kita kalau ada opsi yang kita menyiram itu lebih bagus Kak. Kenapa? Karena kita langsung yang turun tangan menyelesaikan masalah. Kalau telepon damkar itu bagus, tapi butuh waktu. Kapan sampainya ke tempat itu. Nah, sama kayak ini. Misalnya kalau kita telepon pihak berwenang, itu satu butuh waktu, yang kedua kita tidak memberikan solusi secara langsung. Nah, pertanyaannya Kak Iksan bilang, oh kan kita mau ke kantor, bukan memungut sampah misalnya. Termasuk itu. Jadi di soal TKP itu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Apalagi di soal ini kan tidak disebutkan bahwa kita lagi buru-buru ke kantor. Bahkan kita buru-buru ke kantor pun, kalau ada masalah seperti ini, sebisa mungkin kita selesaikan, berikan solusi dulu gitu. Misalnya nanti kita ada kita melihat misalnya gini, kita menabrak orang misalnya, tapi di saat yang bersamaan kita lagi buru-buru sekali. Kalau tidak, maka kita dianggap tidak hadir dan seterusnya. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban, kita tetap harus memastikan orang ini ada yang menolong, walaupun kita agak terlambat. Nah, itu misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama penting gitu ya. Nah, tetapi di soal ini kan kita hanya ingin pergi ke kantor, tidak ada redaksinya yang bilang bahwa kita lagi buru-buru. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita harus memberikan solusi terhadap masalah ini. Nah, yang makanya yang E itu belum 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 apa bukan jawabannya ya. Nah, yang A itu dia bisa menjadi kunci kalau tadi Kak, kalau yang kita lihat itu sampah. Tetapi di soal ini dia bilang Anda melihat banyak orang membuang sampah. Berarti sementara itu kita ngelihat orang sedang buang sampah. Jadi harusnya kita itu memilih yang Charlie, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Kenapa? Karena mereka itu membuang sampah di dekat pembuangan sampah. Jadi ibaratnya ada tempat sampah tetapi mereka membuang di sekitarnya. Kenapa tidak membuang di tempat sampah sekaligus aja gitu, sekalian gitu. Nah, dengan kita memilih yang C, kita ngasih tahu orang nggak boleh dong buang sampah di situ, kan ada tempat sampah. Kenapa Anda tidak buang? Nah, ke depan selain sampah itu menjadi bersih, ke depan mereka juga akan malu untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini solusi jangka panjang. Dibanding kalau kita merapikan sampahnya. Nah, masalah itu selesai, tapi khawatirnya orang yang sama akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi akan dia buang lagi. Bagaimana, Oh, Kak Nurul? mungkin karena apa tahu introvert Kak jadi tidak berani menegur. Kalau kalau PNS dilarang introvert, Kak. Apalagi tiba-tiba banyak orang tadi di bawah sampah agak Ah, takut berkelahi pagi-pagi. ya betul. Itu kalau di Jadi lapangan, Kak ya. Apalagi menghindari. mungkin di Makassar ya mungkin ya. Nanti malah dimarahin, kamu siapa gitu kan. Berani menegur Iya, saya gitu. Saya anak nah, wali kota tidak gitu kan. tidak Ya betul. sepilih. Betul, betul Kak. Itu kalau di lapangan. Tetapi kalau di soal tidak masalah, kita harus malah Hmm. menegur mereka, Kak. Kenapa? Karena mereka sumber masalahnya, Kak. Tidak penting itu siapa dan
siapa kita dan siapa mereka ya, tidak penting di soal itu. Maksudnya ini kan tidak disebutkan juga tuh siapa mereka siapa kita kan misalnya. Tetapi eh, beda ya kasus di lapangan sama di soal. Jadi kalau di soal ini langsung kita ke akar masalahnya. Jadi dengan kita menegur mereka, maka mereka ada dua solusinya nanti. Sampahnya akan bersih. Yang kedua, mereka akan malu untuk melakukan kesalahan yang sama. Nah, kecuali kalau kita melihat sampah dan tidak ada orang di situ, ya kita langsung memilih opsi yang A. Bisa bedain kira-kira ya Kak, yang A sama C kalau kasusnya Ya, gitu. ya Siap. gitu ya. Jadi oke nanti Kak pasti ketemu tuh soal yang gitu nanti. Misalnya kita lagi buru-buru, tiba-tiba di tengah jalan tuh ada yang menghalangi jalan. Nah, kalau misalnya kita memungkinkan untuk memindahkan benda itu, ya kita pindahkan Kak. Nah, kapan itu milih menelpon pihak berwenang ketika misalnya pohon tumbang. Jadi tidak mungkin tuh pakai tangan kosong. Itu baru jawabannya menelpon pihak berwenang. Tetapi kalau hanya sekedar sampah, logikanya kita bisa melakukan itu. Oke, aman ya Eh, nomor 10 ya? case case kebakaran Kak, berarti Aman, Kak. yang perlu dilakukan yang pertama apa? Kalau case-nya kebakaran, kalau misalnya ada opsi kita menyiram dengan alat seadanya sambil menelpon damkar, itu opsi yang sempurna, Kak. Hmm, Tetapi kalau opsi ini dipisah, kita apa, memadamkan Ganti. dengan alat sekitar, yang A, yang B itu menelpon damkar, saya pikir lebih cenderung yang menyelesaikan masalah itu, Kak, yang pakai alat seadanya. Karena langsung. Jadi di Hmm, soal TKP itu eh, sebisa mungkin kita menyelesaikan masalah itu dengan bukan wacana, Kak. Jadi langsung aksi nyata, walaupun kecil. Itu lebih lebih besar poinnya. Telepon damkar itu kan bukan wacana sih sebenarnya, cuma lebih cepat kan yang kita bersihkan yang memadamkan itu Kak, memadamkan langsung. Lebih cepat ya. untuk responsifnya, iya. Iya, responsifnya itu Kak, aksi nyata. Misalnya kita mau Makassar ini bersih dari sampah lah, tempat tidur aja masih kotor kan, itu logikanya kan nggak masuk gitu. Jadi eh, hati-hati dengan jawaban yang manis Kak. Maksudku yang kita pengen besar itu, tapi itu masih tahap rencana atau kalaupun nyata tapi butuh waktu, lebih baik yang kecil tapi langsung. Aman kira-kira ya Kak ya. Eh, Maaf kalau agak panjang mungkin kemana-mana tapi yang penting dipahami ya, banyak kasus yang bisa kita pelajari gitu. Jadi diputar-putar. Makanya di soal TKP itu kok sebisa mungkin Kak, setiap belajar menemu kasus baru, kalau bisa ditulis Kak. Kalau bisa ya, saran saya ditulis. Misalnya kalau ditanya seperti ini, oh jawabannya yang ini gitu. Nah, itu bisa lebih cepat itu. Karena soal TKP berputar di situ-situ aja Kak. Oh, kalau ada saya temuin orang yang buang sampah, berarti saya milih menegur orang tersebut. Nah, tapi kalau saya temuin sampah, berarti saya milih untuk membersihkannya langsung. Sering nih soal yang begini keluar. Jadi kita tuh cepat gitu. Kan di CPNS kan tidak hanya benar, tapi juga cepat. Oke, nomor 11. Apa jawabannya, Kak? Kak Iksan, Kak Nurul, Kak Nana lagi di mobil. Jawabannya C kayaknya, Kak. Tetap Oh ya, melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. baik. Oke, di skip dulu, Kak ya. Bagus. Kak Nurul? Antara C atau D, Kak. Oke, antara C atau D. Nice. Nice, nice. Eh, Berarti siapa mau jawab dulu nih? Kak Iksan mungkin ya?
Kenapa kira-kira Kak milih C? Karena Kak, prioritas utama kita itu mau pergi ke perusahaan, terus tiba-tiba ada orang kecelakaan. Nah, kita memang harus membantunya, tapi kita punya prioritas utama. Jadi kita perlu membantunya sampai ada orang lain yang datang menunggu Kak, yang membantu juga. Oh ya, bagus ya. Jadi dua-duanya ya Kak, bagus itu. Oke. Kak Nurul, Kak Nurul tadi milih antara C sama D. C. Yang Kalau mana? aku deh, Kak. Ya, kenapa kenapa milih delta Kak? Mau menjelaskan atau tidak? Saya Kak disuruh. Oh, Kanana ya. Sorry, sorry. Iya, boleh. Saya kira lagi di mobil tadi. Oh, atau siapa? Sudah Nggak sampai di apa-apa, rumah sakit. nggak apa-apa Kalau Kanana. Ya, saya tuh Kak, ya. eh, karena keselamatan dan nyawa itu orang lain adalah prioritas utama. Oh, jadi Jadi pilihan. menolongnya dulu, kemudian membawa ke rumah sakit atau ke kantor polisi. Wow, keren-keren. Oke. Kak Nurul juga ya, sama delta tadi ya. Oh, ya delta atau C. Cuman Mau mau menambahkan atau sama? kan tadi katanya kalau untuk beberapa kasus kita juga harus memberikan solusi nyata atau responsif. Jadi Ya. mungkin delta karena langsung membawanya ke rumah sakit atau ke kantor polisi atau pihak berwenang. Oh ya betul, nice. Oke. Eh, Benar ya. Jadi kita harus memberikan responsif. Tapi lihat kasusnya ya Kak. Eh, Kalau kemudian dia bilang Anda melihat kerumunan orang, itu berapa orang Kak? Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan. Jadi kan ada kecelakaan ceritanya. Ternyata sudah banyak orang yang kerumunin itu. Berapa orang tuh Kak kira-kira? Anda melihat kerumunan orang. Menurut kita berapa orang kira-kira? Lebih dari satu orang Kak. Lebih dari satu orang, nice. Apalagi kerumunan itu sudah melingkar gitu ya. Banyak ya kira-kira ya Kak? Ya, 10 orang lah ya. 10 orang. Jadi artinya apa? 10 Kita, orang. ya betul. Jadi artinya apa? Kita ada atau tidak ada di situ tidak berpengaruh Kak. Kan yang mau ditolong ini kan satu orangnya. Ceritanya kan beda kalau kasusnya itu kalau kebakaran. Kebakaran itu kan besar kebakarannya kan. Jadi 10 orang pun mungkin belum cukup untuk langsung membuat api itu padam. Nah, tetapi kalau kecelakaan kira-kira satu atau dua orang dan sudah banyak orang di situ, kerumunan orang, rasanya kalau kita stop di situ kan menambah kemacetan Kak, menambah kerumunan kan, menambah itulah ceritanya ya. Dipahami ya kira-kira maksud saya arahnya ya. Jadi kalau misalnya sudah banyak orang, sudah kerumunan orang di situ, artinya kan dia si korban ini sudah tertolong paling tidak Kak, pertolongan pertama paling tidak. Sehingga kalau kemudian sudah ada yang menolong, ya mestinya kita tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Nah, beda kasusnya kalau Anda adalah orang pertama yang melihat. Yang saya jelaskan tadi ya, kayak kita kita menabrak orang, walaupun kita sepenting apapun, ya kita harus bisa memberikan pertolongan pertama. Paling tidak memastikan ada orang lain yang menolong. Jadi misalnya, mohon maaf ini saya tidak, saya lagi buru-buru, saya simpan KTP sebagai jaminan, dan saya simpan uang 500.000 untuk pengobatan Anda misalnya. Tapi itu pun dikasih begitu setelah ada satu atau dua orang yang bisa menolong dia. Eh, Maksudnya masuk akal nggak ya, Kak? Kira-kira alurnya di dipahami kira-kira ya maksud saya Kak arahnya. Jadi soal ini itu Ya eh, Kak. su- paham ya Kak ya? Jadi soal ini itu sudah banyak orang karena ada redaksi yang bilang Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan. Nah, tadi mungkin Kak Nurul, Kak Iksan juga menganggap bahwa yang saya sampaikan itu kita harus memberikan responsif itu benar sekali.
Tapi pastikan bahwa eh, sesuai dengan kasusnya ya. Kalau kasus ini kan satu dua orang yang bermasalah, tetapi sudah banyak orang di situ. Bahkan kalau kita stop kan akan menambah kemacetan, akan menambah kerumunan. Nah itu kan tidak bagus ya. Sehingga mestinya kita langsung pergi. Nah beda halnya kalau misalnya kita orang pertama yang menabrak atau orang pertama yang melihat kejadian, walaupun kita buru-buru tetap harus bantu dulu gitu. Sehingga jawaban yang paling pas adalah yang alpha K. Nah, misalnya tetap melanjutkan perjalanan misalnya Charlie ya setelah yakin ada orang lain menolong. Nah, ini kalau misalnya kita orang pertama, ini kan sudah melihat kerumunan orang, Kak. Nah, kebiasaan di Indonesia kalau ada orang kecelakaan, entah kita kenal atau tidak pasti ditolong. Pasti itu. Beda halnya kalau di luar negeri ya. Nah, kalau yang Delta misalnya menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Nah, ini juga bagus sebenarnya, tapi tadi Kak, sudah banyak orang melihat kerumunan orang. Jangan-jangan di antara kerumunan orang tuh ya sudah ada yang ambil mobilnya di sekitar situ kan yang bawa apalagi orang sekitar situ yang punya kampung, yang tahu di mana puskesmas, di mana dan barangkali ada mobilnya langsung dibawa gitu. Oke, jadi jawabannya yang alfa Kak ya. Aman ya Kak, Kak Iksan, Kak Nana? Man Kak, Oke, mana? oke. Nggak apa-apa ya. Makanya boleh ditulis tuh Kak, kalau kasusnya, oh kalau kasusnya kecelakaan sudah banyak orang, kita tidak perlu menolong lagi. Tapi kalau kasusnya kecelakaan, kita orang pertama yang melihat itu, berarti kita pastikan ada orang lain yang membantu, kalaupun kemudian kita sangat terburu-buru gitu. Tapi kalau kita terburu-buru ya kita yang bantu sampai selesai. Nah, gitu ya kayak. Jadi beberapa kasus itu bagusnya ditulis eh, benang merahnya gitu atau insight-nya gitu supaya cepat gitu nanti jawab soalnya. Oke, nomor 12. Nggak apa-apa ya, di TKP tuh kita boleh salah ya. Maksudnya ya kan tidak ada jawaban salah kalau TKP, apalagi masih belajar. Kalau kalau saya nomor 12 C, Kak. Oh ya C, oke, nice. Kalau Kak Iksan sama Kak Nurul, Kak Nurul, Kak Iksan. Oke, Oke, menurut Kak Nana, kenapa ya harus jawabannya yang C? Karena kalau menjadi seorang ASN itu kak harus ada kejujuran dengan kejujuran sih yang prioritas Ya, menjadi boleh. seorang ASN. Oke, jadi harus jujur ya. Oke, Kak Iksan, Kak Nurul mau berpendapat atau saya langsung jelaskan? Oke, jadi gini, kita sesuaikan dengan soal ya. Bagus tadi yang Kanana bilang. Anda adalah ASN melalui jalur resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Kemudian belakangan ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang. Oke. Padahal selama ini Anda selalu aktif. Nah, ini. Kita itu kan anti KKN gitu ceritanya kan, anti ke korupsi, kolusi, dan nepotisme. Malah kita memerangi. Sementara ternyata orang tua kita sendiri yang KKN. Dan itu kita tidak tahu sebelumnya. Belakangan baru kita ketahui. Nah, maka untuk menjawab
permasalahan ini, sikap Anda itu apa gitu. Misalnya kalau menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana ini tidak sesuai dengan konteks soal. Mungkin kalau di lapangan itu oke ya, karena rugi dong kita mau ngelapor terus kita sudah kerja nyaman tiba-tiba dipecat kan ya sudahlah kita mengganti kesalahan itu dengan bersedekah. Itu mungkin di lapangan ya. Tapi kalau di soal nggak nyambung dengan soal. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Orang tua itu adalah bagian dari kita sebenarnya, ya. Apa perlu kita nasihati atau tidak? Nah, yang ingin ditampilkan di soal ini sebenarnya kita itu mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa eh, kita mengakui kesalahan orang tua itu. Karena kan kita sendiri kan memerangi KKN tuh. Kok kita sendiri sebagai pelakunya? Nah, padahal kan faktanya kita tidak tahu. Maka benar jawabannya mestinya yang C. Kita akui kecurangan orang tua di depan semua orang. Ini dalam rangka kita mewakili orang tua yang pertama. Yang kedua karena kita mengakui pasti ada unsur minta maafnya di situ. Yang ketiga, orang akan berpikir bahwa oh iya ya kan selama ini dia memerangi KKN. Nah, kasus ini kan dia tidak tahu, bukan dia sendiri yang melakukan. Jadi, karena sudah terjadi ya sudah mau diapa lagi. Langkah terbaiknya ya diakui saja gitu. Nah, sehingga nanti apapun keputusan instansi, dia tunggu apakah dipecatkah, dipindahkan atau apalah. Jadi nyambung gitu kayak sama soal. Kalau menasihati orang tua itu belum nyambung ke yang memerangi korupsi ini. Harusnya kita dengan orang lain itu apakah teman-teman kantor atau bahkan orang di luar kantor. Bukan pada orang tua. Kalau hanya nasihati orang tua kan orang akan bilang lah dia pelakunya, dia juga ternyata padahal dia yang memerangi KKN selama ini, ternyata dia juga pelakunya. Nah, itu belum selesai masalah itu kalau hanya pada tahap menasihati orang tua. Nah, sehingga mengaku kecurangan ini yang paling pas, Kak. Yang Delta misalnya menyesali perbuatan tetap tenang dan tidak gabah karena sulit memecat PNS. Ini fakta, tapi ini di lapangan, Kak, bukan di soal. Meminta maaf dan melaporkan ke pihak berwenang itu juga bagus sebenarnya. Tetapi yang paling nyambung dengan soal adalah yang mengakui kecurangan ini. Karena tadi kita orang yang memerangi KKN, maka kita akui dong secara gentle gitu. Kayak menunggu keputusan instansi itu termasuk bagian dari melapor ke pihak berwenang. Jadi dengan kita akui, instansi kan akan tahu tuh sikap apa yang harus diambil. Oke, mungkin Kak ya jawabannya yang Charlie. Aman ya? Oke, nomor 13. Oke, nomor 13 gimana? Kak Nana, Kak Iksan, Kak Nurul. Boleh dibaca dulu ya. 13A, oke. Hmm. Yang lain, Kak Iksan, Kak Nurul. Ayolah kita diskusi ya supaya bertukar pikiran. Kalau sambil menunggu ya Kak Nana, kenapa kira-kira jawabannya A, Kak? Apa di soal tuh dia bilang apa sehingga Kakak milih A? Harus disiplin kalau Oke. deadline, harus mengerjakan waktu. Oh, nice. Karena Harus deadline jadi harus deadline, disiplin. disiplin dan profesional dalam Oke, yang deadline itu kan disiplin, Kak ya. Terus apalagi kalau yang profesional, Kak?
Ini deadline itu nyambung dengan disiplin ya, karena masalah waktu. Kalau yang profesional kira-kira, kalau ini bisa nggak profesional? Bisa sih, Kak. Karena Ya, hasilnya yang harus memuaskan. Selain disiplin harus. ya, betul kayak. Jadi benar ya. Jadi kita harus melihat apa masalah yang disampaikan di soal ya. Di soal itu kan dibilang eh, kita itu mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Berarti poinnya itu adalah deadline-nya. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Nah, berarti ada dua yang harus kita jawab di jawaban ini antara A, B, C, D ini. Mana opsi A, B, C, D, E ini yang mewakili kata deadline dan hasil yang memuaskan. Nah, tadi benar ya katanya Kanana. Kalau menyangkut deadline, ya berarti disiplin. Kalau kita disiplin kan berarti pasti bisa mengerjakan tugas sebelum atau sesuai deadline. Nah, kemudian kalau hasilnya memuaskan, pasti kita profesional. Orang profesional kan pasti hasilnya bagus gitu. Kan kerja itu harus profesional. Nah, itu kan pasti hasilnya bagus. Nah, bagaimana dengan jawaban yang lain misalnya? Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Nah, ini mungkin hanya menjawab yang hasil yang memuaskan, belum ada unsur deadline-nya. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. Ini juga hanya memenuhi unsur hasil yang memuaskan, tidak ada unsur deadline-nya. Kekompakan, musyawarah, mufakat dalam bekerja ini juga tidak cukup hanya kompak, musyawarah, tapi bagaimana dengan deadline dan hasilnya. Motivasi yang bagus kepada seluruh tim, ini juga. Jadi, di antara opsi yang ada itu, yang bisa eh, mewakili deadline dan memuaskan itu ya jawaban yang A. Oke, oke, aman ya Kak Nurul juga Kak Iksan. Oke, jangan malu-malu kayak ya, nggak mesti harus benar kalau soal TKP ya. Sekali lagi, di semua jawaban TKP itu benar, cuma ada tingkatan poinnya ya. Ibaratnya kita habiskan masa gagalnya ya, nanti pas tes itu benar semua. Oke, nomor 14. Gawe di sini HP ya, Kak, maksudnya? Yang dalam soal. Iya, iya betul, betul Kak. Gawe itu HP. Bagian D, Kak, menasihati. Oh, yang Delta, oke. Yang lain? Ayo dong Kak Iksan, Kak Nurul. Sama Kak Yang Delta juga. Delta, oke. Kak Ya, Nurul, delta juga Kak. kenapa kira-kira? Kenapa kenapa harus Delta? Apa bagusnya Delta? Hmm. Karena kita lagi berkumpul kan Kak. Dan di situ kalau ada satu orang yang seperti cuek, rasanya agak kurang Kak. Jadi mungkin kita harus menasehatinya biar lebih memperhatikan kita yang ada di meja makan tersebut Kak. Oh iya, bagus ya. Bagus Kak Iksan. Kak Nurul mau tambahkan mungkin? Um, Mungkin untuk sikapnya adalah ya menasehatinya karena kita kan lagi kumpul bersama anggota keluarga. Nah, di sini Hmm. apa ya? Sebenarnya saya tidak tahu ini apakah kita sebagai ibunya kah, sebagai Oh iya betul, siapanya. nggak tahu ya sebagai Jadi siapa. kita tidak tahu siapa di sini sebenarnya si subjek utama ini sih. Hmm, betul betul. Jadi Kan, hmm, iya, karena sebisanya juga kalau menasehati siapa tahu yang main gawai tua. itu adalah orang yang lebih tua, Oh semisal iya sesepuh, betul. masa Nah itu, tiba-tiba dinasehati ya. Jadi sebenarnya aja masih agak bingung sih. iya begitulah soal TKP agak-agak rancu supaya orang pusing mikirinnya kan. Karena kalau jelas kan jelas jawabannya. Oke, bagus ya Kak Nurul. Kanana mau tambahkan atau sama? Sama, Kak. Oh yes, Udah tahu sama juga ya. siapa subjeknya ini. Oh iya betul. Tidak tahu siapa subjeknya ya.
Oke, malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama dan seterusnya. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjajah teknologi informasi pada gawainya seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, dan seterusnya ya. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas, kira-kira kalau lagi kumpul keluarga itu penting nggak ya? Maksudku, eh, itu merupakan acara yang penting atau enggak ya kalau kumpul keluarga? Penting, Kak, karena mempererat silaturahmi. Penting ya. Beda kalau sama teman-teman biasa gitu ya. Kalau keluarga itu kan berarti paling tidak tadi ada orang tua, ada anak, ada ini. Jadi ya kita nggak tahu posisi kita di situ sebagai apa karena tidak dijelaskan oleh soal. Tapi paling tidak kita bisa memaknai bahwa kumpul keluarga itu suatu hal yang jarang dan mungkin pentingnya penting. Jadi harusnya memang kita fokus ngobrol kah atau makan atau apalah gitu ya. Apalagi di sini tidak dijelaskan secara spesifik bahwa ternyata dia sedang dihubungi bosnya kah, sedang ada deadline kah, atau sedang ada kepentingan pekerjaan tidak dijelaskan ya. Dia hanya menjelajahi, berarti kayak dia hanya scroll-scroll gitu ya, scroll Instagram atau lihat. Jadi rasanya bisa untuk tidak dilakukan gitu Kak. Nah, bedanya kalau pekerjaan penting, nah itu beda ya kasusnya. Berarti memang harusnya dinasihati supaya tidak menggunakan gawai, supaya dia fokus di makan malamnya gitu ya, kumpul keluarga. Kalau yang lain-lain misalnya membiarkan dan menarik gawainya dan tidak akan mengembalikan itu negatif ya. Itu kita nggak tahu siapa. Masa anak kecil mau narik gawai kan di soal kan nggak disebutkan tuh. Oke, melanjutkan makanan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya juga kelihatannya kita tidak memberikan respon apa-apa. Kemudian menanyakan alasannya menggunakan gawai dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Nah, kalau kemudian alasannya penting kan berarti tidak tidak perlu dong dimatikan gawainya. Jadi memang harusnya kita nasihati supaya tidak menggunakan gawai. Oke, aman. Nomor 15 Kak. Ini sampai F ya, Kak? Maaf ya Kak, ini C sama D ini satu huruf Kak. Ini kayak di spasi jadi saya belum edit ya, maaf ya. Ini kan huruf kecil nih Kak, nyambung nih ini C. CD ini Hmm. sebenarnya C gitu ya. Oke. Apa jawabannya ya? Kalau saya C, Kak. C, yang saya kan minta bantuan. Oke, bagus Kak. Yang lain? Kak Iksan, oke. Kak Nana, Kak Nurul. Oh, ada Kak Nurul satu lagi, Nurul Fitri ya. Gimana yang lain? Atau Kak Iksan mau jelasin dulu? Kenapa harus C? Karena kalau kita memiliki teman yang sudah paham tugas tersebut, Kak, eh, kita Ya. bisa lebih mudah diarahkan daripada jika kita harus belajar sendiri. Nanti kita akan banyak mendapatkan kesalahan jika kita eh, mempelajarinya secara mandiri, Kak. Oh ya. Jadi kalau orang pintar tuh cepat ngertinya ya. Betul Kak. Kak Nurul, Kak Nana, samakah atau beda? Kak Nana, gimana?
Mau menjawab kan, Ana? Oke. Eh, Nomor D, Kak. yang D itu yang mana? Kami mengerjakan bersama-sama ya. Ya, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut. Kenapa Kak kira-kira? Mau menjelaskan Kak atau tidak? Karena untuk mencari solusinya secara bersama-sama. Hmm, oke, nice. Eh, jadi bagus ya, dua-duanya bagus jawabannya. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Jadi eh, ibaratnya tugas ini belum ada yang pernah mengerjakan sebelumnya. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru. Intinya, semua anggota tim belum ada yang pernah mengerjakan dan sama-sama bingung gitu. Sikap Anda, apakah kita akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim, atau mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Oke, dua-duanya bagus. Kata paling pandai di sini eh, merujuk kemana ya kira-kira paling pandai? Kalau dulu kita waktu sekolah, siswa yang jago matematika itu biasanya dia jago di semua bidang. Ah, di di apa disepakati atau tidak, tapi kebanyakan begitu. Kalau orang juara satu, seringkali dia jago matematika. Nah, tetapi di kerjaan, misalnya Kak Nurul itu jago di IT. Misal, apakah Kak Nurul bisa juga jago di pemasaran? Belum tentu kan ya. Atau Kak Nana jago di hubungan masyarakat? Apakah Kak Nana juga jago untuk membuat laporan keuangan? Belum tentu ya. Jadi, apa maknanya? Yang pandai di sini masih agak rancu, Kak. Yang pandai. Jadi, belum tentu yang pandai ini dia akan eh, jago mengerjakan tugas ini. Karena tugasnya kan belum jelas, Kak. Belum jelas bagaimana. Jangan-jangan yang paling pandai ini dia jago di bidang apa gitu. Sementara yang tugas diberikan itu tidak sesuai dengan bidang yang dia kasih. Jadi seperti itu. Orang jago matematika kan nggak bisa menyuntik orang kan ya. Atau dokter ya belum tentu jago matematika kan ya. Misalnya gitu. Beda kalau waktu sekolah. Jadi pekerjaan kalau sudah di dunia kerja kita punya keahlian atau bidang masing-masing. Jadi orang orang humas itu ya jago hubungan masyarakat. Dia tidak mampu membuat laporan keuangan sejago orang yang biasa membuat laporan keuangan gitu. Jadi mestinya karena startnya dari nol dan semuanya bingung ya mestinya kita kerjakan bersama-sama. Jadi nanti kalau ada kesulitan ya cari jalan keluarnya juga bersama-sama. Jadi itu lebih masuk akal Kak dibanding yang paling pandai. Itu alasan yang satu. Yang kedua, kalau kita meminta yang paling pandai, berarti anggota tim yang lainnya itu tidak terlibat dan tidak ada usahanya untuk mencari jalan keluar, hanya menunggu dari yang paling pandai. Padahal di sini kita semua itu diberikan tugas, sehingga kemudian kita semua itu mestinya berpikir apa jalan keluarnya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Begitu kira-kira Kak ya? Iya, Kak. Aman ya? Ya, kalau misalnya yang A, saya yakin bahwa para anggota tim, kata saya yakin itu masih tahap rencana. Ingat, kalau ada rencana, ada aksi, pilih yang ada aksinya. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Ini juga bagus, tetapi yang lainnya nggak belajar dong. Padahal ini semuanya bingung. Kemudian pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Ini bukan sikap, tapi ini pendapat. Harusnya bos ngasih tahu dong caranya gitu. Ini kan pendapat ya, bukan solusi, bukan mencari solusi. Jadi jawabannya adalah yang delta. Kami mengerjakan bersama-sama tugas. Oke ya.
Nomor 16. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak harus langsung benar. Mending sering-sering salah gitu supaya belajar dari kesalahan. Ini kan soal TKP ya, bukan TIU yang jawabannya pasti gitu. Ini tergantung dari soalnya. Oke, nomor 16. Kalau saya sih Kak A. Ya, A ya, memberi motivasi dan diklat. Oke, Memberi. oke, yang lain sudah pilih A ke Nana. Eh, A juga Kak, Oke, sepertinya. A juga ya. Mau menjelaskan Kak? Siapa mau Hmm, menjelaskan ya? Atau saling melengkapi nanti ya? Kalau saya sih Kak, eh ini penggunaan teknologi kan tidak secara Gimana Kak? Putus-putus suaranya nih. Gimana? udah kedengaran lagi Kak. Iya, nggak kedengeran Kak. Putus suaranya sampai terakhir tadi. Sinyal Kak. Oh iya, iya. Oke, oke. Gimana? Sudah kedengeran sekarang. Gimana Kak? Halo? Bagaimana tadi? Iya, karena penggunaan teknologi ini yang tidak signifikan, makanya kurang Wah, nggak kedengeran lagi Kak. motivasi. Oh, oke, motivasi. Oke. Bagus Kak. Cukup ya, Kak Nurul mungkin tadi mau menambahkan Kak? Nurul siapa ini Kak? Eh iya ya, Nurul yang mana deh? Eh, just Nupe aja Kak, Nupe Nupe biar Oh gampang Nupe. membedakan. Oh Ya, iya, Nupe ya, bukan bukan Nuve ya, Nupe ya. Oke. Nupe Kak ya. Oh iya ya, oke oke Kak. Kak Nupe Dari gimana? sini kan kenapa Hmm. saya pilih A? Karena di sini banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan. Nah, dari sini kita kan juga lihat bahwa berarti banyak perusahaan yang aware akan perkembangan zaman. Nah, otomatis sebagai seorang pemimpin, yang pertama juga kita harus memberikan motivasi terlebih dahulu, lalu bisa juga diberikan pengembangan SDM, yaitu Ya. di bagian diklat, sehingga mereka para orang yang kesusahan ini untuk adjust dengan teknologi baru itu bisa survive gitu. Jadi pilihannya mungkin A. Oh ya, nice Kak. Ya, oke, bagus Kak ya. Melengkapi jawaban Kak siapa tadi? Kak Nana ya, Kak Nana sempat putus-putus tadi. Oke, bagus ya. Jadi yang kita harus pahami, mungkin Kak Iksan, Kak Nurul juga sama pendapatnya ya. Yang harus dipahami adalah di soal ini kan banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi. Berarti penggunaan teknologi itu bagus, memajukan perusahaan ya. Tetapi penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan serta kurang bisa memajukan kinerja. Nah, yang harus kita tahu ini apakah teknologinya yang salah atau SDM-nya atau karyawannya atau manusianya. Jelas ini karyawannya. Kenapa tadi? Karena di soal redaksi awalnya mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi. Berarti teknologinya bagus dan sangat jarang sih teknologi yang memperhambat pekerjaan. Biasanya mempercepat kan. Nah, sehingga karyawan ini yang perlu dikasih pelatihan, bimbingan, motivasi, dan seterusnya. Jadi, makanya jawabannya yang A. Dan ingat Kak, nanti semisal
kalau ada opsi yang memisahkan yang A indikasi motivasi dan diklat, misalnya yang A itu memberi motivasi kepada karyawan agar meningkatkan ilmunya. Yang B adalah memberikan diklat seluruh karyawan agar meningkat. Nah, itu pilih yang diklat, Kak. Karena motivasi aja tidak cukup. Kalau teknologi itu lebih pas kalau dikasih pelatihan. Apalagi kalau misalnya yang C nanti memberikan seminar. Seminar itu kan teori, Kak. Lebih unggul yang diklat. Nah, jadi tapi karena yang A ini dia gabung begini jawabannya jadi sempurna gitu. Kalau yang B berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi ini juga kurang ya memberi pengetahuan. Teknologi itu langsung dia eksekusi gitu di pelatihan atau di kelas. Kata berusaha juga itu yang masih kayak ragu-ragu, tidak tidak seutuhnya gitu. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya berarti dia menyalahkan teknologi padahal yang salah karyawannya. Tidak menggunakan teknologi ini juga sama. Tidak menggunakan teknologi juga sama. Ini menyalahkan teknologinya padahal teknologi yang mempercepat pekerjaan. Oke, aman Kak ya, nomor 17. Apa jawabannya kira-kira? D kayaknya Delta, Kak. Kak. D, Eh, D, D. oke, kayaknya delta. Kayaknya apalagi tadi Kak? Delta terus Delta. delta juga. Oke, Kak Nupe, Delta juga sih, Kak. Kayaknya. ini jawaban cari aman atau jawaban sendiri nih? Oke, jawaban Win, sendiri ya. kayaknya menawarkan win-win solution di Delta, Kak. Oh iya, nice, nice. Oke, itu penjelasannya Kak ya, kan dulu ya. Win-win solution ya. Dua masalah Iya, terselesaikan ya. Oke, nice. Kak Iksan mau menambahkan atau sama alasannya? Tidak ada Kak, cukup tadi sudah dijelaskan sama Kak Nero. Oh iya, oke. Kanana sama? Iya, iya. Aman. Oh ya, oke. Saya coba menjelaskan ya, yang mana jawaban yang pas. Jadi ceritanya dia tuh buru-buru ke kantor dan seterusnya ini kan hanya pemanis aja ini ya. Kemudian setiap paginya diwajibkan untuk absen, ya kan? Jika terlambat, maka dianggap tidak hadir. Nah, poinnya itu. Jadi dia harus absen tepat waktu gitu ya. Nah, pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Jadi ibu nih eh, mau mencari tempat pelayanan, tapi dia bingung. Mungkin kantornya besar kan, jadi tidak tahu di mana lokasinya tempat pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Nah, pertanyaan saya gini, Kak. Misalnya nih, gimana menggambarkannya ya? Posisi kita itu sebelah kiri ini, posisi kita itu sama ibu itu sebelah kiri. Kita pergi absennya itu sebelah kanan ini, Kak. Sementara keperluan si ibu tuh ternyata sebelah kiri ini, yang menuju ke kiri ini. Ibunya nggak kehabisan waktu nggak kira-kira, Kak? Maksudku efektif nggak sih? Misalnya kita pergi, ayo kita pergi absen dulu deh, menanyakan keperluannya. Jangan sampai nanti tempat pelayanannya arahnya tuh berlawanan dengan arah tempat kita pergi absen. Kasihan dong ibunya, Kak. Pergi ngikut kita dulu, baru pergi mencari tempat pelayanan itu yang jaraknya nambah banyak itu jaraknya, Kak. Nah, itu yang bikin delta ini bukan jawaban yang paling tinggi nilainya. berarti A, Itu. Kak. Ya, harusnya A, Kak. Betul. A. Karena memberitahu arah tempat layanan itu, saya pikir tidak memakan waktu yang lama. Cukup kita kasih tahu, oh itu ruangannya, silakan ibu lurus ke sana, belok kanan, ada tuh sebelah kiri ini gitu. Kalau ibu bingung, ada orang di sekitar situ, ibu boleh tanya. Saya pikir itu tidak habis
2 menit 3 menit nggak habis deh. Mungkin 1 menit itu bisa, maaf Bu ya saya buru-buru nih, silakan Ibu ke sana, ini ada tulisannya itu. Nah, jadi itu yang bisa menyelesaikan dua-duanya Kak, dan efektif. Jadi kita hanya memberitahu, kecuali kasusnya kalau ibu ini itu perlu ditemani. Misalnya dia itu, mohon maaf nih, dia itu ada kayak sakit apa gitu ya, yang harus kita dorong kah, atau harus kita bantu temani dan seterusnya, itu baru mungkin kita ikut menemani sampai ke tempat ruangan pelayanan itu. Tapi ibu ini kan tidak dijelaskan dia lagi sakit atau apa, dia hanya kebingungan. Jadi orang bingung itu ya dikasih tahu aja, oh di situ, ke sana ke sini, sebelah kiri, sebelah kanan, atau silakan di samping gedung ini gitu. Kalau bingung nanti ada orang di situ gitu. Nah, kita langsung pergi absen. Aman ya, Kak ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, kita masih belajar. Oke, nomor 18. B, Kak. Yang B. Bravo ya, Kak? Aku. Iya. Ya, oke, Bravo. Yang lain boleh sama, boleh beda ya. Kak, Kak Nurul Fitri, apa ya? Kak bicara sekali-sekali nggak mesti harus jawabannya benar ya. Kak Nuve atau Kak Ihsan sama atau beda? Tidak harus sama ya, tapi boleh juga. Oke, sambil menunggu ya. Kak Nana, kenapa ya? Kenapa harus Bravo gitu? Karena ini kan mau cuti toh, Kak. Jadi dia harus selesaikan dulu pekerjaannya. Oh, Jadi oke. prioritas gitu. Oke, bagus. Kak Nuve, Kak Iksan, Kak Nurul? Atau Antara hmm, atau C, Kak. ya? Yang apa? Antara Bravo atau C. Charlie. Ya, ya harusnya Charlie sih. Kenapa Charlie, Kak? Kenapa Kak Nurul pilih Charlie? Jawabannya Charlie, Kak. Sisa dijelaskan saja. Oh, jawabannya Charlie, Kak. Ya, ini menambah kepercayaan diri Kak Nuve ya. Iya, jangan malu-malu Kak, santai. Kita kan nggak kenal juga, santai. Eh, Kenapa? awalnya aku pikir kayaknya Charlie itu agak kurang sopan karena kayak Hmm, tiba-tiba menolak ajakan ke kantin. Tapi pas saya lihat narasinya bahwa ternyata diajak ke kantinnya pas lagi masih jam kantor, jam kerja. nice. Nah, itu jawabannya. Betul. Jadi disitulah kita perlu mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Gitu. Iya, betul Kak, betul. Iya. Andai ada kata makan di waktu jam kerja ini yang bikin eh, jawabannya itu Charlie. Ya, kalau digiring ke alur soalnya mestinya Bravo, mestinya ya. Karena kan dia mau cuti nih, menyelesaikan tugas-tugas penting gitu kan. Nyambung nih, yang B menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. Ini kalau tidak ada redaksi makan di waktu jam kerja. Nah, berarti atasan kita tuh tidak profesional. Ingat, aturan itu lebih kuat, lebih tinggi daripada atasan kalau di soal ya. Kalau di lapangan ya kita ya ikuti atasan lah gitu kan bahasanya. Kalaupun lagi jam kerja atasan bilang ke kantin ya ke kantin lah. Kan gitu kalau kalau udah jam kerja, kalau sudah di lapangan Kak ya, di lapangan. Tapi kalau di soal tetap kita harus menjunjung tinggi itu. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau
kenapa tidak di situ aja gitu? Kenapa sih mesti ngobrolnya itu di kantin gitu loh? Padahal kan kalau mau ngobrolin kerjaan ceritanya kan boleh menunjukkan kantin memenuhi panggilan atas. Kalau mau ngobrolin mengenai pekerjaan yang dibilang sini kan, ya layaknya seorang atasan dan bawahan kan lebih enak ngobrolnya di tempat kerja gitu kan. Sehingga karena kalau ditanya nanti mana data ini kan kita langsung buka komputer. Oh ini Pak, mana laporan ini ini. Nah, kalau di kantin kan nggak bisa, hanya ngobrol-ngobrol aja kan. Malah yang ada nanti tambah gosip gitu dan banyak orang di situ kan. Nah, sehingga ada pembicaraan yang harus dibatasi. Banyak pembicaraan yang di luar jam kantor jadinya di luar kerjaan gitu kan. Nah, sehingga kelihatannya yang C ini tidak sopan menolaknya ke kantin, tetapi ada mengingatkannya dengan sopan. Nah, ini kan bagus nih, agar menjaga profesionalisme kerja gitu. Nah, ini yang bikin dia bagus, Kak. Dan kata menolak di sini tidak bermakna negatif, karena kata menolak ini kan merujuk pada dia yang melanggar aturan makan di waktu jam kerja. Jadi kita menolaknya nggak masalah gitu. Jadi jawabannya yang Charlie, Kak ya. Kalau menyetujuinya ini juga mirip dengan Bravo. Melaporkan ke atasan ini belum terlalu jauh ya. Kalau dia memaksa dan sering mungkin baru meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin ini juga malah tambah masalah gitu. Oke. Aman ya Kak ya? Sekarang nomor 19. Oke. Ingat tidak harus langsung benar ya. Jangan malu-malu. Kita belajar. Belajar dari kesalahan. Oke. Apa kira-kira Kak nomor 19? Dibaca dulu. Hmm, A, Kak. Apa? antar Bravo kapan Kak? Atau Delta? Bravo atau Delta? Nice. Tadi tadi siapa ada yang jawab juga ya? A, saya Kak. A. Yang A, oke. A, Bravo atau Delta. Yang lain? Oke, sambil nunggu ya. Kenapa harus Alpha, Kak? Dia ini tidak suka acaranya Nana, makanya dia konfirmasi dulu sama yang punya pesta itu. Jadi menelpon dan memohon maaf. Oh, oke. Kalau dia tidak suka jadi menelpon dan mohon maaf, tidak akan hadir. Oke, baik. Kak Nupe tadi apa ya? Bagus ya, yang A. Kak Nupe mau jelasin, Kak? Oh, oke. Yang kenapa Bravo atau Delta? Ya. Nah, di sini dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Sangat Anda. dekat. Berarti ini konteksnya anaknya dekat dengan saya gitu kan? Atau Eh, si atasannya yang dekat sama saya. Kayaknya rekan kerja nih, Kak. Rekan kerja ini Rekan kerja. dekat sekali ya. Ya, rekan kerja ini dekat sekali Ya, sama kita. Bersahabatan. oke. Baru anaknya itu ulang tahun. Oke. Ya. Jadi, Dan terus ada juga statement bahwa Anda di sini tidak menyukai anak-anak. ya, betul ya. Jadi yang mungkin B hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Kalau B itu mungkin yang penting kita setor wajah dulu ya, karena nggak enak Ya. sudah diundang. Oh ya, betul. Del Kalau Delta datang dan berikan dan mengikuti acara sampai selesai, ini bisa juga sebenarnya kalau konteksnya si Anda ini tidak enakan karena ceritanya ini adalah ulang tahun annual event, jadi Ya. bisa lah untuk bertahan sampai acara selesai. Tapi Oh masih ya. bingung.
Oke, betul ya. Oke, nggak apa Kak. Bagus ya. Oke. Eh poin di soal itu kan sahabat kita tuh sekalian rekan kerja, anaknya ulang tahun gitu kan ceritanya. Berarti ini kan orang penting lah ya, sahabat gitu kan pasti biasanya kita antusias untuk hadir lah ya bahasanya. Kemudian, tapi masalahnya kita nggak suka tuh sama anak-anak. Nah, di soal TKP, tolong dibedakan tidak suka sama berbahaya, Kak. Jadi gini, kalau tidak suka, kita atau tidak nyaman gitu ya, ceritanya tidak suka, tidak nyaman itu kan mirip-mirip ya di konteks soal ini. Itu kita mau bisa mencari sesuatu supaya nyaman. Oke, misalnya kita tidak suka anak-anak di situ, ya kita hadir, mungkin karena apa tidak suka, jadi kita cari kesibukan sambil main HP sekali-sekali gitu supaya kita nggak boring misalnya. Nah, beda kasusnya kalau membahayakan nyawa, misalnya gini, membahayakan ada tuh soal juga di TKP pernah saya dapati, anak kita meminta kita untuk berenang di danau, padahal kita tidak bisa berenang. Apakah kita akan menceburkan diri ke danau? Kan bisa mati konyol kan ya bahasa kasarnya. Nah, itu yang tidak bisa kita cari cara supaya bisa langsung renang saat itu. Dipahami nggak kayak konteksnya? Jadi kalau tidak suka, tidak nyaman itu masih mending kita bisa cari cara supaya buat nyaman gitu. Misalnya kayak main HP kah, atau sambil dengerin musik kah, atau yang tidak mengganggu mereka misalnya. Nah, sehingga kemudian kalau kasus ini mestinya kita eh, yang delta, Pak, jawabannya datang dan memberi kado dan mengikuti cara sampai selesai. Kalau di lapangan biasanya kita tuh oh cukup datang menghargai undangan. Tapi kalau di soal TKP itu bentuk menghargai itu adalah mengikuti acara sampai selesai. Karena kan kita juga ini apa mana dia tadi? Rekan Anda mengundang Anda dan minta Anda untuk datang ke calon tahun anaknya tersebut yang akan didampingi bersama di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Jadi kan maksudnya dekat kan tempatnya itu jadi nggak masalah tuh datang sampai selesai walaupun agak malam kan nggak masalah tuh. Nah sehingga kita itu harusnya datang dan beri kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah kalau misalnya A menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan beri kado di lain waktu kesempatan. Nah ini sama kayak kasus yang tadi Kak. Kalau misalnya berbahaya baru jawabannya A. Misalnya tadi anak kita minta kita untuk berenang, jawabannya adalah baik, nah kita akan datang lagi 2 minggu kemudian ya, karena apalah alasan kita dan kita berjanji. Nah selama rentang waktu 2 minggu itu kita belajar berenang. Karena kalau kita mau langsung menceburkan diri itu kan berbahaya Kak. Nah beda halnya kalau tidak suka itu kan bisa dialihkan Kak. Maksudnya beda halnya kalau berbahaya. Tidak suka itu ya kita cari cara untuk mengalihkan tidak sukanya tadi gitu dengan main HP kah atau sambil makan saja biarkan mereka main sendiri apalah gitu kan ya, atau kita ngobrol sama rekan kerja kita ini sebagai orang tuanya yang gitu-gitu Kak. Jadi jawabannya adalah yang delta. Eh, dipahami kira-kira yang maksud saya Kak? Aman kira-kira ya? Aman, aman. Iya, oke. Aman-aman. Jadi ya siap. Jadi jawabannya yang delta ya. Oke. Yang A itu kalau kasusnya berbahaya ya. Ini kayaknya tidak berbahaya nih, hanya tidak suka. Jadi kita cari cara supaya nyaman di situ ya. Oke, nomor 20. Apa kira-kira jawabannya, Kak? Nomor 20. Antara anu Kak, A dengan B. Antara alfa sama delta. Oke. Delta. Delta ya? Iya, iya Kak, Iya, delta. delta. Oke. Yang lain? Kak Iksan, Kak Nurul, Kak Aris, Kak Nuve.
Oke, kalau delta kenapa Kak? Kenapa harus delta jawabannya? Karena ini Kak harus memahami apa teknologi terlebih dahulu baru membuat aturan aturan Hmm, oke. itulah. Dipelajari dulu ya, baru buat batasannya. Iya, Oh, oke. Yang lain sama atau beda? Oke, saya jelaskan ya, karena tidak ada yang mau jelaskan ini, malu-malu mungkin. Oke, ceritanya soal ini kan teknologi informasi saat ini berkembang pesat dan seterusnya. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak negatif yang ditimbulkan ini ya oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan. Nah, kalau kemudian seperti ini, dia sudah tahu atau enggak ya si eh, atasan ini? Maksud saya perlu nggak dipelajari lagi gitu sebelum membuat aturan? Karena kan dia bilang di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Nah, berarti sebenarnya di redaksi soal ini secara implisit atasannya sudah tahu sebenarnya apa masalahnya, apa yang dilakukan oleh karyawan ketika menggunakan teknologi, ada pelanggaran atau enggak, atau mereka menggunakan hal-hal yang bertentangan atau enggak. Jadi sebenarnya dia sudah tahu. Sehingga kalau sudah tahu mestinya langsung membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Nah, kalimat yang tadi Kak yang bikin jawabannya ini C. Di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan. Nah, berarti iya dia tuh sudah tahu. itu yang negatifnya. Jadi Dia kalau sudah tahu. negatif itu harus mempelajari dong kebutuhan. Betul Kak. Jadi eh, karena di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan. Jadi kan artinya kalimat itu mengacu pada kita sudah tahu tuh apa hal-hal negatifnya. Kita sudah tahu manfaatnya apa, ada juga negatifnya itu sudah tahu. Gitu. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan. Kalimat ini saya merasa bahwa si atasannya sebenarnya sudah tahu. Nah, ini apalagi disebutkan lagi nih, salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan sehingga memberikan dampak. Nah, jadi kalau dari redaksi itu sebenarnya dia sudah tahu, oh ini termasuk dia ini. Jadi langsung aja Kak buat batasan. Kecuali di soal ini dijelaskan bahwa belum ditahu tuh ini adalah teknologi baru. Teknologi ini banyak sekali manfaatnya, tetapi belum ditahu apa dampak dampak yang akan ditimbulkan atau apa. Jadi itu baru kita dipelajari. Eh, gitu nggak sih Kak? Gitu ya kayaknya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Oke Oke, Kak, oke. eh, teman. sudah 15.31 nih, sudah lewat. Atau satu soal lagi ya, nggak apa ya? Iya Kak. Oke, oke. Kita ini satu soal lagi, soal nomor 21. Jawabannya adalah yang C. Cari Charlie. informasi tentang pelanggaran. Ya, Oke, Kak Nupe mau jawab juga? Bagus juga, Kak Nana. Hmm. saya tahu benar apa salah. Nggak apa-apa, Kak. Nggak harus benar loh ya. Serius. Ini soal TKP, bukan TIU. Kalau TIU kan jelas. Agak mirip Bravo sama Charlie, Kak. Bravo sama Charlie, Agak nice. mirip. Mirip ya? A, Kak. Oke, nice. Oke, yang A dulu deh. Kenapa A, Kak?
Karena sudah jelas di narasinya bilang temannya itu melakukan pelanggaran yang berat dan dapat merugikan perusahaan. Jadi kalau dibiarkan terus menetap dalam perusahaan bisa-bisa kita bangkrut, Kak. Oh, Jadi, nice. Hmm. Jadi dipecat aja ya. Oke, Kak Nupe mau menjelaskan Kak? Kak Iksan tadi sudah bagus. Eh, Sebenarnya untuk pertanyaan soal 21 itu agak bingung antara Bravo atau Charlie karena Hmm. menurut saya pribadi harus tetap dicari tahu tentang pelanggaran yang dia lakukan, baru kita bisa Hmm. menentukan untuk dia sanksinya apa atau hukumannya apa, kayak gitu. Oh, oke, nice. Bagus juga. Kak Nana? Sama, Kak. Oh, sama. Dengarkan Oke. dulu. Ah, Oke, saya coba jelaskan ya. Eh, jadi soalnya ini kan ceritanya teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat. Jadi kalau misalnya sudah disebutkan pelanggaran berat, itu seharusnya tidak perlu dicari tahu Kak kalau di soal ya. Kecuali dibilang melakukan pelanggaran, tidak ada kata beratnya. Nah, jadi kalau pelanggaran berat itu ya sudah pasti berat. Berat itu berarti antara dipecat atau tidak nanti ya. Tinggal dilihat apa konteks soalnya. Jadi tidak perlu lagi kita mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya. Yang B sama C itu kalau misalnya di soal hanya dibilang teman dekat Anda melakukan pelanggaran, tidak ada kata beratnya. Nah, pelanggaran yang dimaksud itu ya belum jelas, berat, sedang, atau ringan. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Nah, sehingga jawabannya kalau bukan alfa, maka jawabannya error antara dua itu. Nah, kapan dia jawabannya alfa? Kalau apalagi nih Kak, sini, sorry, saya lanjut sedikit dulu. Pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Nah, apalagi Kak, jelas-jelas sebut tentang keuangan. Nah, itu sudah fatal sih sebenarnya. Udah pelanggaran berat terus keuangan. Nah, itu pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Beda halnya kayak disiplin apa segala kan masih bisa lah. Ini kalau keuangan itu wah bahaya. Nah, jawabannya itu mestinya A kalau tidak ada kata teman dekat. Jadi kalau soalnya itu bawahan Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan, maka jawabannya adalah yang A. Kenapa? Sudah jelas itu pelanggarannya berat dan berkaitan dengan keuangan. Dan dia adalah bawahan Anda. Anda sebagai atasan, Anda bisa memecat dia. Itu kalau redaksi soalnya bawahan Anda. Maka jawabannya yang A. Tetapi karena redaksi soalnya teman dekat, artinya ada hubungan emosional antara eh, si Anda dan si teman dekat ini, maka nanti ada dua yang rusak. Yang pertama adalah hubungan pekerjaan. Kalau kalau kita milih yang A ya, hubungan pekerjaan itu jelas rusak. Yang kedua adalah hubungan pertemanan. Yang teman dekat itu juga pasti rusak. Kenapa? Masa sih kita kan berteman dekat, masa kamu langsung mecat sih kan gitu bahasanya kan orang-orang. Kita kan teman dekat, masa sih nggak ada kompensasi, nggak ada apalah keringanan apalah gitu, paling tidak dikasih sanksi apa gitu, jangan langsung dipecat kasihan dong saya gini-gini kan. Nah itu lari lagi ke hubungan mereka. Sehingga kalau ada kata teman dekat, yang paling bijaksana adalah kita yang milih yang error Kak. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Nah nanti pada akhirnya itu dia dipecat, tetapi kalau misalnya dia bilang, kok kamu memecat saya, kita bisa menjawab bahwa sudah saya pertahankan di sidang kode etik kita, tetapi banyak dari kepala divisi tidak menyetujui karena pelanggaran yang kita buat itu sudah terlalu berat buat perusahaan. Saya tidak bisa membela Anda lagi, sehingga hubungan pertemanan mereka ini masih tetap akan berlanjut. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi tidak bisa. Banyak suara yang bilang bahwa harusnya dipecat gitu. Jadi hubungannya itu hanya rusak hubungan profesional, hubungan di kantor, tapi hubungan pertemanan mereka tetap ada gitu, tetap tetap inilah, tetap akur gitu. Jadi kalau pertanyaannya bawahan Anda melakukan pelanggaran berat, maka jawabannya A. Tapi kalau pertanyaannya teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat, maka jawabannya adalah yang error. Oke Kak ya, aman kira-kira Kak? Kak, aman.
Aman ya? Oke, sampai ketemu lagi ya kakak-kakak. Rekamannya bisa minta di admin nanti di cloud. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kalau ada soal yang mau didiskusikan boleh. Tinggal di bawah soalnya. Masih panjang kan ya durasinya ini maksudku durasi apa di kelasnya? Oh, saya baru join. Masih Masih ya. Emang berapa bulan gitu anunya pertemuannya atau lama ya? 15 kali pertemuan. Oh, 15 kali. Oke, nice. Ya, intinya kalau bisa Kak tetap lakukan tryout, bahas soal sebanyak mungkin. Karena CPNS tahun ini kan belum jelas tanggal dan kepastiannya kan. Tapi kan sudah ada sinyal-sinyal tuh mungkin di akhir tahun seperti biasa. Jadi kalau saya sih belajar habis-habisan gitu Kak. Jadi intinya sekarang ini adalah kesempatan pertama kalau yang baru ikut dan kesempatan terakhir sehingga kita harus all out gitu ya ceritanya. Ya, ya Kak ya, sampai ketemu lagi. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Kakak semua dipermudah untuk menjemput NIP-nya ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, soft filenya ya. Nanti saya kirim ke ini ya Kak. Ke admin ya Kak ya. Kak Nupe ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oh iya, oke, oke. Sama-sama Kak. Oke. Assalamualaikum Kak.